Shalom, syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam penuh kasih di dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudari, Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu di dalam ibadah online gereja kita, dimanapun kita berada ketika ini. Semoga sukacita dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam beberapa waktu ini kita tidak dapat mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah di gereja seperti yang biasa kita lakukan. Ini karena kita tertakluk kepada peraturan PKP yang kerajaan sedang laksanakan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, ketika ibadah dan program gereja dihentikan buat sementara waktu, diharap kita semua tetap setia beribadah, tetap berdoa, dan senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Dengan ketiadaan ibadah di gereja pada waktu ini, kita telah berusaha melancarkan ibadah mingguan secara online dengan harapan ini akan menjadi tata cara ibadah kita bersama keluarga, teman-teman, saudara mara, maupun secara pribadi di mana saja kita berada. Syukur dan puji Tuhan karena Dia memampukan kita melaksanakan program seperti ini. Semoga melalui ibadah online ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus dan membawa kita masuk lebih indah dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulakan ibadah online ini di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kemuliaan kerajaan surgawi, Allah yang Maha Kuasa, penuh cinta kasih dan kemuliaan, Allah yang kami sembah, kami puji, kami kasihi, kami cintai di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan, berkat sukacita dan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan, berkat rohani dan jasmani yang sudah Tuhan sediakan pada kami. Tuhan, kami bersyukur melalui ibadah online kami pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Kami percaya melalui ibadah online ini, pekerjaan dan hadirat Tuhan tidak akan dibatasi dengan jarak pemisah yang ada. Roh Kudus, terima kasih untuk karya kudus-Mu, serta sentuhan kasih-Mu bagi kami semua. Biarlah melalui ibadah ini, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Haleluya. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Bila
Saudara-saudari sekalian, saat ini mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mintalah pengampunan kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan hati kami selalu terdapat banyak dosa dan kesalahan. Kami selalu tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan kekuatan kami. Kami selalu menyia-nyiakan berkat-berkat-Mu, dan kami selalu tidak melakukan firman-Mu. Dan kami selalu menyusahkan Roh Kudus dengan melupakan kasih-Mu. Ya Tuhan, ampuni dan sucikanlah segala dosa-dosa kami, demi rahmat dan kemurahan-Mu di dalam Kristus Yesus. Perbaharuilah hati kami di dalam anugerah dan kekuatan demi Roh-Mu yang kudus. Demi anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami dan dengarlah seruan permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat
doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Shalom saudara-saudari jemaat Tuhan di Gereja Basel, Ketabelut, dan juga kepada sesiapa saja yang mendengar saat ini. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta. Sudah lama kita tidak bertemu, sudah lama kita tidak bercerita dan juga bersalaman secara nyata. Walau bagaimanapun harap saudara-saudari jangan terlalu sedih, harap kita tetap bersabar menanti keadaan kembali pulih seperti biasa. Walaupun kita pun belum tahu bila akan berakhir pandemik COVID-19 ini. Syukur puji Tuhan buat pertama kalinya sejak PKP dikuatkuasakan, kita jemaat Tuhan Yesus Kristus di Gereja Basel Ketabelut dapat buat sendiri menggunakan cara ini dalam tempo PKP secara online. Syukur kepada Tuhan ada dalam kalangan majelis Gereja Basel Ketabelut tahu membuat dalam hal ini. Dan juga sebelum itu kita berterima kasih kepada pelayanan pihak pusat BCC MBM yang sudah melakukan ibadah minggu secara online sejak awal PKP dikuatkuasakan yang kita sudah ikuti dalam beberapa tempo minggu yang lalu. Tuhan memberkati pelayanan pusat BCC MBM. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan untuk semua yang mendengar, telinga hati, biarlah Tuhan menolong
untuk mengerti apapun yang akan didengar, apapun yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini sempena dengan tarik 31 Mei 2020 kita memperingati Hari Pentakosta. Maka itu saya ajak saudara-saudari membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13. Saya tidak baca semua ayat-ayat ini sekarang, tetapi saya hanya baca ayat yang ke-4 saja dulu. Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang ke-4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya bagi tema khotbah saya hari ini yaitu peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah hari di mana kita memperingati turunnya atau dicurahkan Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah, setelah Ester, setelah hari kebangkitan Yesus. Sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan hidup umat yang dikasihinya. Kalau dalam perjanjian lama Pentakosta disebut hari raya 7 minggu, dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, setelah hari bebasnya bangsa Israel dari Mesir, dan Allah menyediakan tanah yang menjamin hidup mereka. Itu kita boleh lihat di dalam Ulangan bab yang ke-16. Pentakosta menurut Perjanjian Lama adalah hari memperingati dua hal, yaitu pertama untuk memperingati diturunkannya Taurat yang diwahyukan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Yang dari situ mulai terhitung pembentukan jemaat Yahudi. Kedua adalah bagi memperingati hari raya panen gandum untuk mensyukuri berkat-berkat Allah. Itu dapat dilihat di dalam Ulangan bab yang ke-16, Keluaran bab yang ke-34. Dan peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum dalam Imamat bab yang ke-23. Ini adalah menurut hari Pentakosta bagi gereja dalam Perjanjian Lama, melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah dalam dunia. Kemudian Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru karena apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13 yang kita dengar, yang kita rujuk, yang kita belajar pada hari ini. Apa penekanan dari peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-13? Ada 3 poin yang saya kongsikan dari teks ini. Poin pertama, penekanan dari peristiwa Pentakosta adalah janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi. Apakah janji Tuhan itu? Yaitu pemberian Roh Kudus. Inilah janji Tuhan yang digenapi itu dari peristiwa Pentakosta di Perjanjian Baru. Kalau kita melihat teks sebelum, yaitu Kisah Para Rasul bab yang ke-1 ayat yang ke-4, 5 dan ayat yang ke-8, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berjanji kepada rasul-rasulnya bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan Yesus ini telah digenapi pada hari ke-50 setelah Paskah, setelah Ester, yaitu setelah hari kebangkitan Yesus. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta pada waktu itu? Secara ringkasnya dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, karena tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kehadiran Roh Kudus dalam ayat ini secara ringkas digambarkan seperti angin dan api. Angin itu adalah simbol dari Roh Kudus, kuasa, hembusan nafas, dan juga hidup. Dan api itu cenderung untuk disimbolkan menyebar. Demikian juga Roh Kudus dan karyanya selalu menyebar, menjangkau, dan justru tidak membatasi diri. Roh Kudus yang seperti angin dan nyala api itu dicurahkan, diturunkan kepada kita pada hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus. Kedua-dua gambaran ini menunjukkan bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kuasa, memberikan dorongan dan semangat kemampuan kepada orang percaya untuk menjalankan hidup dan juga melayani Tuhan. Seterusnya, apa yang terjadi di hari Pentakosta pada waktu itu? Dalam ayat yang ke-4e dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Roh Kudus dicurahkan. Dalam terjemahan bahasa aslinya dalam Yunani dicatat dengan lengkap, mengatakan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak hanya disebut mereka, tetapi lengkap disebut mereka semua. Jadi bukan hanya rasul saja yang menerima Roh Kudus itu, tetapi semua orang Kristen pada saat itu. Atau dalam pengertian lain, Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada orang percaya tertentu saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Poin kedua, penekanan dari Pentakosta adalah kuasa dalam pemberitaan Injil. Pencurahan atau turunnya Roh Kudus kepada mereka dengan tujuan membuatkan mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Teks sebelumnya, Kisah Para Rasul bab yang ke-1 ayat yang ke-8 menegaskan bahwa Roh Kudus diberikan supaya mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang menyebabkan para rasul itu dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa asing, atau dalam terjemahan aslinya disebut heteros. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa lain dalam teks Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat yang ke-4 ini? Ternyata saudara-saudari, bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa asing yang dimaksudkan dalam ayat ini kita boleh lihat di dalam penerangannya dalam ayat seterusnya, yaitu dalam ayat yang ke-6b hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca dalam ayat yang ke-6b hingga ayat yang ke-11. Dikatakan, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi maksudnya bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing di sini adalah bahasa-bahasa yang dari suku lain, di mana para rasul
yang dari orang Galilea ini, mereka dapat memberitakan Injil dengan menggunakan bahasa dari suku lain, dari suku asing, yaitu suku orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Pirgia, Pamfilia, Mesir, dan juga yang disebut tadi dalam ayat-ayat tertentu. Rasul-rasul daripada suku orang Galilea ini mereka dapat menyampaikan Injil dengan menggunakan bahasa dari suku lain. Mereka dapat menceritakan atau menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada mereka, kepada pendatang-pendatang Roma ini. Sehingga mereka yang mendengar itu dapat mengerti bahasa apa yang disampaikan oleh para rasul itu kepada mereka. Karena rasul ini dapat menyampaikan kabar itu menggunakan bahasa suku mereka. Jadi saya tekankan lagi bahwa maksud bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain dalam ayat ini adalah bahasa dari suku lain yang dapat dikuasai oleh para rasul, sehingga orang-orang dari suku itu mereka mengerti apa yang disampaikan kepada mereka, apa yang disampaikan oleh rasul-rasul ini. Roh Kuduslah yang menyebabkan para rasul itu dapat berkata-kata, dapat berbicara, dapat menguasai berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, dalam berbicara dalam bahasa suku yang lain tentang Injil, perbuatan-perbuatan Allah, yang bertujuan supaya para pendatang dapat mendengar berita Injil mengenai perbuatan besar yang dilakukan Allah. Setelah mereka mendengar Injil dan kembali ke negara masing-masing atau negeri mereka masing-masing, mereka menyebarkan Injil yang telah mereka dengar, maka Injil pun semakin berleluasa. Saudara, tadi di awal poin sudah diterangkan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya untuk bersaksi, memberitakan Injil. Maka itu kita semua umat Tuhan terlibat dalam pemberitaan Injil. Tidak harus tunggu misioneri ataupun pendeta pastor, penolong penginjil ataupun penatua untuk bersaksi dalam pemberitaan Injil. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bebas untuk bersaksi tentang Injil. Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah diturunkan kepada kita semua. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Maksudnya semua umat Allah ada Roh Kudus yang digambarkan seperti angin dan nyala api itu dalam ayat yang kedua dan ketiga tadi, yang akan menolong kita. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, memberi kita kebijaksanaan, memberi kita kemampuan, memperlengkapi kita untuk dapat menyampaikan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Jadi janganlah kita khawatir, jangan takut, jangan segan, jangan kita tawar hati, malu, tetapi marilah berani bersaksi, terus semangat dan taat pada pimpinan Roh Kudus, karena kita tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan karena Roh Kudus diturunkan kepada kita, mendorong kita, yang memampukan kita dapat melakukannya. Jadi sempena hari Pentakosta hari ini kita diperingatkan sebagai umat-umat Allah agar giat, kita semangat dalam pemberitaan Injil kepada dunia. Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus memimpin kita. Semoga kita juga jemaat di gereja Basel, Ketabelut, dan semua yang mendengar semakin kita berkerinduan, semangat dalam pemberitaan Injil kepada keluarga, kepada teman-teman, saudara-saudara, ataupun orang lain, tidak kira siapa mereka, baik kaum miskin, kaum kaya, orang intelektual, maupun rakyat sederhana, kita sama-sama memerlukan Injil. Walaupun dalam tempo PKP ini membatasi kita tidak dapat bersaksi, kita tidak dapat berkongsi, menyampaikan sesuatu tentang Injil
secara berdepan, secara nyata kepada seseorang, tetapi dengan media sosial dapatlah kita melakukan berkongsi tentang amanat agung ini untuk kita semua orang-orang percaya. Kalau kita melihat di bab-bab seterusnya dalam Kisah Para Rasul, misalnya dalam bab yang keempat, bab yang keenam, bab yang ke-8, bab yang ke-13, bab yang ke-20, itu menceritakan bahwa ada banyak jalan yang dipakai Roh Kudus untuk memimpin dan menguatkan para rasul ketika mereka menyebarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Dan bab-bab seterusnya melalui pemberitaan mereka, ramai jiwa-jiwa yang dibangunkan, ramai jiwa-jiwa yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Poin ketiga, penekanan dari Pentakosta adalah dalam memberitakan Injil kita harus siap terhadap reaksi negatif pendengar. Kita harus siap terhadap reaksi negatif pendengar. Ayat yang ke-13 mengatakan, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudari, selama Anda menjadi orang Kristen sampai hari ini, apakah kita pernah mengalami hal ini, yaitu ketika kita mengatakan atau berkongsi tentang Injil, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah kepada seseorang, selain respon menolak Injil yang kita kongsikan itu, responnya ternyata yang lainnya lagi bersifat mau mengejek, memberontak, dan malah marah kita pula. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal seperti ini. Respon-respon yang kurang enak tentu saja secara manusia membuatkan kita putus asa, kita membuatkan marah, tidak sabar, dan tidak mahu bersaksi lagi. Sehingga dalam hal memberitakan Injil ini, biar orang lain yang melakukan. Saya tidak mau, saya tidak perlu. Saya tidak mau buat. Tiada yang dengar. Sepenada dengan hari Pentakosta hari ini kita diperingatkan dan dihibur bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk menguatkan kita dalam memberitakan kabar baik. Sehingga kita tetap menjadi tahan, kuat, dan siap terima reaksi-reaksi orang yang mendengar. Roh Kudus memampukan kita, memberi kebijaksanaan, memperlengkapi kita, dan membuatkan kita mengerti, dapat menerapkan kebenaran firman Allah dalam hidup kita untuk menjadi saksinya. Jadi mari kita terus bersaksi kepada Tuhan dan juga tahan terhadap reaksi kepada siapapun yang mendengar, kepada siapapun yang menolak kemungkinan, tetapi tetap kita semangat karena Tuhan Roh Kudus bersama-sama kita untuk menghadapinya dan juga melaluinya. Jadi kesimpulan pada hari ini khotbah saya saat memperingati Pentakosta, mari kita mengucap syukur atas kehadirannya, atas kuasa Roh Kudus yang sudah menaungi gereja dan sudah menaungi orang percaya, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, dan juga memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil, melayani Tuhan, berani bersaksi, dan juga yang sudah memberikan kita kuat dalam menghadapi segala apapun cabaran, dan juga Roh Kudus hadir membimbing kita dalam memenuhi panggilan kita, yaitu memberitakan Injil dan juga hidup sebagai umat-umat Allah. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan syurga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingat akan peristiwa semasa Pentakosta di mana Engkau sudah turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, yang sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan memampukan kami Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk taat dan juga mahu terus hidup di dalam
kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam hari ini lewat daripada firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dikuatkan, kami dihibur, dan juga kami terus diberi dorongan yang terus membara-bara di dalam melakukan amanat agung. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di
Mari kita menaikkan doa yang sempurna, doa Bapa kami, seterusnya doa berkat. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, ibadah kita selesai.